kayak mengutamakan perempuan, mengistimewakan perempuan kayak gitu. Loh, kok bisa sih mengistimewakan perempuan? Guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakal review aplikasi untuk dating, yaitu ada Tinder dan juga Bumble. Manakah yang lebih worth it untuk digunakan? So, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ditekan tombol like, di subscribe, dan juga di komen, karena itu akan membantu banget untuk aku bisa membuat video-video berikutnya. So, langsung aja ke videonya, ini dia. Guys, sebelum aku lanjut membahas apa itu Tinder dan juga apa itu Bumble, aku bakalan bahas dulu apa itu dating apps. Jadi, untuk dating apps sendiri itu merupakan aplikasi yang dimana kita mencari pasangan. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya untuk dating apps sendiri itu sebenarnya banyak banget manfaatnya. Bukan hanya untuk mencari pasangan, tapi kalian juga bisa memanfaatkan untuk mencari kayak side circle pertemanan kalian bisa lebih bertambah gitu. Kayak misalnya kalian bisa cari teman nongkrong, teman sehobi, atau mungkin teman jalan, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu bukan cuma untuk mencari pasangan ya, tapi karena memang kebanyakan orang itu mendownload aplikasi ini dikarenakan mereka jadi dinamakan dating apps. Oke guys, sebelumnya itu aku bakalan bahas lebih lanjut lagi mengenai Tinder dan juga Bumble. Nah, si Tinder dan juga Bumble ini itu sama-sama aplikasi dating yang dimana penggunanya cukup banyak di Indonesia. Aplikasi pertama yang akan kita bahas yaitu adalah Tinder. Nah, apa sih Tinder itu? Tinder ini aplikasi dating yang cukup lama di Indonesia dan juga sudah cukup banyak digunakan oleh anak-anak muda di Indonesia ya. Nah, untuk aplikasi Tinder sendiri itu ada yang berbayar, ada juga yang bisa digunakan gratis. Intinya adalah di dalam satu aplikasi itu, kalian bisa naik level untuk berbayar ataupun kalian bisa menggunakannya secara gratis. Aplikasi berikutnya adalah aplikasi Bumble. Aplikasi Bumble ini mungkin dari teman-teman udah pada tahu atau mungkin ada yang nggak tahu apa sih aplikasi Bumble. Bumble itu adalah aplikasi dating apps juga, tapi ini lebih kayak mengutarakan perempuan, mengutamakan perempuan, mengistimewakan perempuan kayak gitu. Loh, kok bisa sih mengistimewakan perempuan? Ya, jadi di Bumble ini itu tuh baru booming akhir-akhir ini karena memang di Bumble sendiri itu punya dua fitur. Yang pertama itu adalah untuk berteman dengan sesama wanita, dan yang kedua adalah untuk para pria dan untuk dating gitu ya, jadi buat pasangan gitu ibaratnya. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalian bakalan dapat temen cowok juga, tapi kalian mungkin bisa menaruh di bio kalian untuk kalau misalnya ingin berteman saja dengan cowok seperti itu. Nah, terus apa sih bagusnya si Bumble dan apa sih bagusnya si Tinder gitu kan? Nah, kedua aplikasi ini itu sebenarnya sama-sama aja untuk dating apps. Cuman kalau di Tinder itu kita jauh lebih bebas ya. Jadi kayak cewek ataupun cowok kalau udah match atau udah connect itu bisa ngechat duluan baik ceweknya ataupun cowoknya. Nah, ada yang berbeda nih di aplikasi Bumble. Karena kalau di Bumble itu dikhususkan hanya untuk cewek. Jadi misalnya kalian match sama seseorang yang cowok, kalian itu diberikan waktu 24 jam dan harus cewek yang mulai untuk chatting. Jika dalam waktu 24 jam si ceweknya nggak chatting, itu otomatis hasil dari match tadi si cowok ini bakalan hilang gitu. Jadi nggak bakalan bisa chattingan lagi dan nggak bakalan atau matchnya itu udah langsung hilang gitu loh pokoknya. Nah, terus di aplikasi Bumble juga selain dia pakai waktu, itu juga ada fitur bersama dengan teman cewek gitu. Jadi kalau kalian pengen cari teman cewek, pengen buat komunitas, atau kalian nggak punya teman di daerah kalian, kalian bisa pakai aplikasi ini untuk mencari teman sesama cewek. Tapi ini hanya khusus cewek ya. Nah, terus di aplikasi ini juga itu untuk profilnya sendiri. Kalau untuk Bumble, pengisian profilnya itu bener-bener yang fitur pengisian profilnya lengkap.
Jadi nggak kayak Tinder. Kalau Tinder kan hanya ada bio, tag gitu doang. Terus kayak sekolah di mana, pekerjaan apa gitu-gitu aja. Yang biasa, yang standar pada umumnya aja. Tapi kalau di aplikasi Bumble itu jauh lebih lengkap. Kalian bisa tulis kalian suka apa, kalian hobi apa, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa tulis di situ secara lengkap. Sehingga saat orang baca profil kalian itu lebih dapet gitu feel-nya. Jadi lebih kayak yang oh oke nih gitu kan. Jadi kalian juga saat menilai seseorang juga nggak gampangan gitu. Karena di dating apps itu kan banyak banget ya orang-orang yang akan bikin akun-akun fake gitu yang hanya ingin FWB gitu-gitu. Nah yang kayak gitu, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, disarankan kalian untuk lebih memperhatikan profil-profil yang ada. Nah kalau di Bumble, kalian bisa jauh lebih melihat profil-profilnya jauh lebih lengkap. Semakin lengkap profil seseorang dan semakin jelas, maka semakin bagus juga tipe dari orang itu sendiri. Jadi bisa lebih meyakinkan gitu. Jadi kalian gak bakalan mudah tertipu. Nah, bagusan aplikasi Tinder atau aplikasi Bumble? Semuanya tergantung lagi kepada kalian, guys. Jadi kalau di Tinder sendiri itu sebenarnya lebih leluasa. Jadi ceweknya masih bisa menunggu nih sampai cowoknya yang ngechat duluan. Dan sedangkan di aplikasi Bumble itu harus ceweknya yang mulai duluan. Jadi kadang-kadang ke cewek kalau dicuekin tuh kayak gimana gitu rasanya. Jadi tergantung dari kalian aja ingin menggunakan untuk aplikasi apa, senyamannya kalian. Tapi tetap aja aku kasih tips and triknya gimana cara menggunakan Bumble dan gimana juga cara menggunakan Tinder yang tepat. Nah, pastikan untuk mengisi bio atau profil kalian dengan jelas dan rinci. Dan juga pastikan untuk foto kalian terlihat jelas agar orang-orang yang melihat kalian itu tidak yang kayak kok cuma pasang foto pakai masker doang sih, kok pasang foto cuma belakang doang sih, kayak gitu. Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang kayak oh jangan-jangan penipuan nih, jangan-jangan kamu gini ya gitu ya gitu. Nah untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, dipastikan untuk membuat profil yang sedetail mungkin dan sejelas mungkin. Nah, yang kedua adalah saat kalian melihat pasangan, kalian mencari pasangan nih, ingat perhatikan juga profilnya, perhatikan juga fotonya. Jelas atau tidak nih orangnya. Akan lebih baik lagi kalau dia mencantumkan sosial medianya di dalam profil itu. Misalnya dia mencantumkan Instagramnya seperti itu jauh lebih baik. Jadi kalian bisa lihat, oh iya bener nih, dia ini foto sama orangnya sama persis gitu. Dan juga bahkan kalau misalnya kalian bisa lihat di kedua aplikasi ini sama aja, cara melihatnya itu ya pastikan kalian lihat di profilnya. Kalau di Bumble, kalau profilnya semakin lengkap itu jauh semakin bagus, sama juga halnya dengan kalau kalian pakai di Tinder. Cuman ada beberapa dari cewek yang merasa kayak insecure karena kalau cowok-cowok yang di Bumble itu banyakan yang kaya-kaya, banyakan yang ganteng-ganteng gitu. Nah kalian nggak perlu khawatir guys, karena terkadang apa yang ada di sosial media itu nggak sama dengan dunia kita sendiri. Cuman dipastikan saja untuk profil yang kalian lihat itu benar-benar lengkap dan jelas. Setelah itu nanti untuk perkenalan dan bagaimana kalau memang kalian cocok, kalian bisa ketemu, dan pastikan untuk ketemunya di tempat yang ramai ya guys ya. Aku tidak menyarankan kalian untuk ketemu di tempat yang sepi. Sebaiknya dipilih saja tempat ketemunya atau first date-nya di kafe atau mungkin di mall, di tempat-tempat yang rame, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti itu. Rekomendasi yang mana nih? Bumble atau Tinder? Kalau dari aku pribadi, menurut pengalaman pribadi, aku lebih merekomendasikan Bumble. Kenapa? Karena dari Bumble ini, itu profil-profil dari para cowok-cowoknya itu cukup lengkap, dan juga kalian lebih bisa untuk percaya gitu ya, ibaratnya lebih jelas. Dan kalau di orang-orang yang ada di Tinder, dari pengalaman aku, itu jarang banget ada yang jelas ya. Kadang-kadang cuma foto doang, cuma belakang doang, atau foto pakai tutup muka doang gitu-gitu. Tapi kalau di aplikasi Bumble itu orang-orang yang menggunakannya cukup jelas-jelas semuanya. Jadi lebih safety lah bagi kita para cewek. Dan juga karena fiturnya yang memakai waktu ini, sehingga kadang itu lebih mengutamakan perempuan ya. Ini untuk perempuan-perempuan yang agak malu, mungkin nanti bisa dicairkan suasananya dengan cara kalian menyapa itu dengan mengungkapkan kalau makasih ya udah di swipe ke kanan gitu. Kalian bisa
ya dibuat aja sedemikian rupa bagaimana cara menyapa yang estetik gitu ya, biar kalian nggak terlihat kayak yang menggebu-gebu gitu. Ini buat cewek-cewek ya, tips aja. Oke, sekian aja video dari aku, semoga membantu. Nanti untuk tips-tips berikutnya aku bakalan bikin di video selanjutnya. So, jangan lupa tekan tombol like, di subscribe, dan di komen buat membantu aku biar lebih semangat lagi bikin videonya. See you next video, bye-bye!